Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sungguh luar biasa anugerah dan kasih-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Secara khusus kita akan memohon perlindungan kepada Tuhan untuk aktivitas kita dan membaca firman kebenaran Allah sebagai landasan iman percaya kita. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-61. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang maha kuasa di atas langit dan di bawah bumi, dan memelihara perjanjian dan kasih setiamu kepada hamba-hambamu, dan kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang Tuhan telah berikan hingga pada pagi ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu sebagai kekuatan kami di hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami, dan berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pembacaan kita pada pagi hari ini, sesuai yang telah ditentukan oleh renungan pagi dari Gereja Toraja, 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-61. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikianlah firman kebenaran Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, yang akan menjadi landasan kekuatan aktivitas kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, jika kita membaca kitab 1 Raja-Raja dari pasal 8 dari ayat pertama yang sampai ayat yang ke-61, adalah suatu pentabisan baik Allah yang dilakukan oleh Salomo bersama dengan bangsa Israel. Dan pembacaan kita pagi hari ini dari Lembaga Alkitab memberikan judul Berkat dan Pujian. Dari renungan pagi Gereja Toraja diberikan tema pemimpin yang berketeladanan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ini suatu hal yang sangat luar biasa yang terjadi saat pemerintahan atau Raja Salomo menjadi Raja Israel. Salomo adalah orang yang sangat diberkati Tuhan, dan kita tahu juga bahwa Salomo dalam hidupnya orang yang sangat taat kepada Tuhan. Dan apa yang dialami di dalam pembacaan kita tadi memperlihatkan kepada kita seorang pemimpin yang bisa menjadi sukses, yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mendengar kesaksian dari Alkitab, kita semua sangat merindukan, mempunyai harapan bagaimana supaya pekerjaan kita, usaha-usaha kita bisa diberkati oleh Tuhan seperti apa yang dilalui oleh Raja Salomo. Akan timbul pertanyaan kepada kita semua, apakah yang dilakukan oleh Salomo sehingga doa-doa mereka didengar oleh Tuhan? Dan kadang muncul di dalam pikiran kita, apa yang kita harapkan
apa yang kita doakan kadang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman yang disampaikan Salomo dan langkah-langkah atau strategi-strategi yang dipakai oleh Salomo berhadapan dengan Tuhan sehingga Tuhan memberkati mereka. Adapun hal-hal yang dilakukan, mari kita lihat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Langkah pertama yang disampaikan oleh Salomo dari pembacaan kita tadi, yaitu bagaimana membuat perencanaan untuk membangun bait Allah. Jadi perencanaan sangat penting Bapak Ibu. Kadang kita berdoa sama Tuhan, tapi kadang kita tidak tahu apa yang kita akan doakan. Di sini Salomo memperlihatkan kepada kita, sebelum waktu dia sudah menjadi raja, hal pertama yang dicanangkan bahwa dia akan membangun bait Allah. Berapa puluh tahun telah direncanakan, tapi bisa terjadi sesaat zamannya Salomo jadi raja. Setelah perencanaan itu matang, apa yang dilakukan oleh Salomo Bapak Ibu? Yaitu memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, kalau kita lihat yang dilakukan oleh Salomo yang kedua adalah memohonkan doa supaya rencana yang direncanakan untuk membangun Allah, supaya Tuhan memberkati. Dan di dalam doa Salomo kita lihat sungguh luar biasa. Doa Salomo sangat luar biasa. Salomo berdoa dengan berlutut di tanah dan menyenadakan tangannya ke langit untuk dipanjatkan kepada Tuhan. Apa artinya ini Bapak Ibu? Bahwa Salomo berdoa kepada Tuhan benar-benar sungguh-sungguh, sungguh luar biasa. Perencanaan yang telah dibuat disampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, kadang dalam pikiran kita, di saat kita membuat perencanaan atau kita berdoa kepada Tuhan, tapi doa kita seakan-akan, kenapa doa saya tidak didengar oleh Tuhan? Di sini bukti nyata lewat contoh yang telah disampaikan oleh Salomo, bahwa doa yang didengarkan oleh Tuhan adalah doa yang sungguh-sungguh. Kesungguhan Salomo sampai harus berlutut di bawah tanah, mengangkat tangannya menghadap Tuhan untuk permohonan mereka. Kadang kita berdoa di dalam kehidupan kita hanya sebagai formalitas. Marilah Bapak Ibu, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Salomo di saat berdoa benar-benar sungguh-sungguh. Dan di dalam doa kita ini juga, kadang kita cuma mendoakan pribadi kita sendiri, tetapi Salomo begitu mau membangun bait Allah, Salomo yakin bahwa tidak mampu dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, di dalam doa Salomo mendoakan juga bangsa Israel. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan. Artinya Bapak Ibu bagaimana? Kalau kita bekerja, buat suatu perencanaan, tidak mungkin kita bekerja sendiri. Ada mitra kita, ada teman kita yang akan membantu kita, dan lain sebagainya. Perlu kita ingat di sini, bahwa jangan hanya kita mendoakan diri kita, tapi orang yang akan membantu kita, kita harus doakan juga supaya diberkati oleh Tuhan. Karena kalau orang mitra-mitra kita atau kolega kita tidak diberkati Tuhan, akhirnya gagal, otomatis kita akan gagal. Jadi di dalam berdoa, jangan lupakan mitra kita. Seperti apa yang dilakukan Salomo. Salomo mengatakan, berkatilah semua bangsa Israel. Untuk pemuda-pemuda, mungkin ada yang melanjutkan kuliah atau mau mencari pekerjaan. Di saat berdoa, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa perencanaan dibawa kepada Tuhan. Tapi dalam rencana kalian berjalan sendiri, banyak yang harus berbagi kalian. Mungkin salah satu contoh, sekarang akan masuk kuliah lagi. Ada yang mungkin sudah pintar, dikasih Tuhan bisa lulus, tetapi tidak punya uang orang tuanya, otomatis akan gagal. Oleh sebab itu, bisa berdoa, pemuda-pemuda, berdoalah juga, doakan orang tuamu, doakan kolega-kolega yang lain, supaya bisa membantu dalam usaha itu, supaya kamu bisa berhasil. Langkah ketiga yang dilakukan oleh Salomo, yaitu ucapan syukur atas berkat yang diberikan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-56 sampai 57. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, apa yang disyukuri Salomo di sini, Salomo mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa sungguh luar biasa janji Tuhan, yang mana Tuhan telah menjanjikan untuk memberikan tanah peristirahat atau tempat tanah untuk kehidupan mereka, yaitu dari tanah Kanaan, yang mana Tuhan telah menjanjikan melalui perantara pemimpin Musa saat itu, sampai
akhirnya bisa sampai di tanah Kanaan, di tanah Kanaan bisa hidup dengan enak dan bisa membangun bait suci. Semuanya ini Salomo menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kadang kalau kita sudah mendapat berkat, kadang kita lupa kalau semuanya itu dari Tuhan. Pada saat ini kita diingatkan juga oleh Salomo, yaitu selalu mengucap syukur. Kadang di saat kita mendapatkan berkat tidak sesuai dengan hati kita, kadang kita kecewa. Tapi ingatlah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, tapi kadang kita lah yang kecewa. Jadi melalui ayat juga ini diingatkan kepada kita, jangan sampai pernah dalam kehidupan kita kecewa kepada Tuhan. Tetapi yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita, bagaimana selalu mensyukuri berkat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketiga poin ini tadi yang sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Setelah semua ini kita lakukan, Salomo mengingatkan lagi kembali kepada bangsa Israel seperti apa yang dilakukan oleh Salomo yang tercantum di dalam ayat yang ke-61, yaitu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan hidup menurut ketetapannya dan mengikuti segala perintahnya. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kadang kita mendengar dari Markus 5 ada yang mengatakan percaya saja. Ternyata sangat jelas dari pembacaan kita pagi hari ini, tidak cukup kalau hanya percaya saja. Percaya saja. Kedua, kita memegang ketetapannya. Ketiga, kita melakukan segala perintah-perintahnya. Itulah hal-hal yang telah dilakukan Salomo hingga Salomo diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman ini yang kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi landasan dan kekuatan kita dalam menjalankan aktivitas hari ini. Semoga aktivitas kita, perencanaan-perencanaan kita yakini akan Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami dalam menjalankan aktivitas kami sebagaimana anak-anak Tuhan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti Salomo yang selalu berkhidmat di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak ini juga mencontohi Salomo apa yang kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami, sama halnya dengan langkah-langkah yang telah kami dengarkan di dalam pembacaan kami ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, saat ini juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kami secara khusus. Kami berdoa untuk di jemaat Laworo di sini. Jauhkanlah kami dari berbagai penyakit dan hal lain yang merintangi kami Tuhan, untuk datang menyembah kepada-Mu. Kiranya semua ini jauhkan daripada kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu khususnya di Laworo di sini ya Tuhan. Kami tidak tahu keadaan mereka satu persatu, tapi melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami memohonkan kepada-Mu yang di dalam kelemahan tubuh, yang di dalam duka cita, atau yang dalam kekurangan makanan, kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan memberkati, agar kasih setia-Mu senantiasa didapatkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikanlah hikmat, biarlah mereka dapat memerintah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan roda pemerintahan mereka dapat berjalan dengan baik, dan nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Bapa kami yang surga, kami juga berdoa kiranya pelayanan kami pada pagi hari ini menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Olehnya itu ya Tuhan, kami yang terlibat dalam pelayanan ini, baik yang menyampaikan firman-Mu, baik tim yang menyediakan media untuk kami pakai, kiranya Tuhan berkati semua. Biarlah nama-Mu selalu kami besarkan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa-dosa kami, biar kami layak di hadapan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami membawa doa kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.